Limbah dari Fasiankes itu memiliki dampak terhadap lingkungan dan juga kesehatan. Saya ambil contoh limbah infeksius. Hal ini dapat memperpanjang rantai penularan. Kemudian limbah B3 dari Fasiankes juga, misalnya limbah obat bekas atau yang kadaluarsa. Hal ini terkait dengan chemical. Bicara tentang bahan kimia atau chemical, maka bisa tercemar lingkungan jika ini tidak dikendalikan. Misalnya penumpukan dari beberapa chemical atau chemical dari laboratorium, dan itu bisa mengakibatkan terjadinya leaching atau terjadinya pencemaran air tanah. Pengelolaan limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan masih menjadi permasalahan. Penyelesaian permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, swasta, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat. Dalam praktek pengelolaan limbah medis fasilitas kesehatan saat ini, masih terdapat beberapa kendala, antara lain terbatasnya perusahaan pengelola limbah B3 yang sudah mempunyai izin yang mengakibatkan penumpukan limbah medis. Pengelolaan limbah medis di fasilitas yang tidak memiliki sarana pengelolaan atau sudah memiliki tetapi belum mempunyai izin mengakibatkan sejumlah sarana pelayanan kesehatan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang tentunya membebani keuangan dari fasilitas kesehatan, di mana jumlah sampah medis yang banyak mengakibatkan peningkatan biaya operasional pengolahan limbah. Terdapat beberapa regulasi terkait pengelolaan limbah medis, tetapi sampai saat ini pelaksanaannya belum implementatif. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan sampah medik yang belum optimal, sehingga masih banyaknya tumpukan sampah medik di fasilitas pelayanan kesehatan dan pembuangan sampah medik di tempat pembuangan sampah biasa. Alternatif kebijakan yang pertama yaitu pengembangan daur ulang limbah B3 fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan daur ulang, selain dapat mengurangi limbah B3, juga dapat dipastikan bahwa lingkungan tetap aman dan bersih dari pencemaran. Selain itu, dengan adanya produk yang dapat didaur ulang, mengurangi insinerasi atau pembakaran yang menjadi pemborosan sumber daya karena limbah yang didaur ulang dan digunakan kembali, maka laju pembakaran menurun dengan cepat. Tetapi dalam hal daur ulang limbah B3, belum adanya metode baku yang telah ditentukan oleh pemangku kebijakan, sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan metode daur ulang yang aman, efisien, dan efektif. Alternatif kebijakan kedua yaitu pengembangan pengolahan limbah berbasis wilayah. Metode ini sesuai dengan prinsip kedekatan, yakni semakin dekat pengelolaan limbah dari sumbernya, maka semakin kecil resiko yang dapat ditimbulkan dan semakin murah biaya yang dikeluarkan. Namun untuk melaksanakan pengelolaan limbah medis dengan metode ini diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan peran serta pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus memiliki komitmen dalam pengelolaan limbah medis, memiliki ketersediaan lahan sesuai peruntukannya, telah memiliki struktur organisasi pengelolaan sampah atau sejenisnya yang juga dapat dikembangkan sebagai unit pengelolaan limbah B3, memiliki lahan yang disediakan sesuai zona, dan pemerintah daerah mampu menyiapkan dokumen lingkungan. Dalam metode ini, jika pemerintah daerah tidak berperan aktif, maka pengelolaan sampah medis di wilayah tersebut tidak bisa berjalan dengan optimal. Alternatif kebijakan ketiga yaitu pemberian izin pengelolaan limbah medis kepada fasilitas kesehatan masyarakat yang sudah memiliki insinerator. Cara ini tentunya sangat efektif dan efisien bagi fasilitas kesehatan yang sudah memiliki insinerator,
tetapi tentunya fasilitas kesehatan masyarakat tersebut harus memenuhi standar aturan dan kriteria pemberian izin pengelolaan limbah. Dari ketiga kebijakan yang telah dijelaskan, maka kami pandang pemerintah dapat mengambil alternatif kebijakan gabungan dari alternatif kedua dan ketiga, yaitu untuk fasilitas kesehatan yang belum memiliki fasilitas pengelolaan limbah, maka dapat dilakukan pengembangan pengelolaan limbah berbasis wilayah, di mana semua pengelolaan limbah medis yang berasal dari semua fasilitas kesehatan di suatu wilayah dikelola terpusat di wilayah itu sendiri. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan yang sudah memiliki insinerator atau alat pengelolaan limbah, maka sebaiknya diberikan izin tentunya setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.